KUHP. Yang kedua, untuk terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. Barang siapa membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelum meningkat pada bagian akhir tuntutan ini, izinkanlah kami mengutarakan beberapa hal lain yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa. Motif para terdakwa ingin menguasai mobil Brio warna oranye Nopal B2696 KJO. Hal-hal yang memberatkan: A. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. B. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit Butir kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. 8. Wajib TNI Butir ke-6, tidak sekali-kali merugikan rakyat. Dan butir ke-7, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. B. C. Perbuatan para terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI, khususnya TNI Angkatan Laut di mata masyarakat. Selanjutnya, para terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit pada saat pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya, perbuatan para terdakwa jauh dari rasa kemanusiaan dan tidak manusiawi karena telah sampai hati dan tanpa belas kasihan sampai hati membunuh sesama manusia yang tidak bersalah, yaitu almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan melukai saudara Ramli yang sampai saat ini masih dirawat. Selanjutnya, perbuatan para terdakwa masih merasa membela diri pada saat melakukan penembakan. Perbuatan para terdakwa berakibat saksi 1 dan saksi 2 kehilangan ayah yang mereka sayangi. Hal-hal yang meringankan nihil. Hakim ketua dan hakim anggota dan penasihat hukum yang kami hormati. Sampailah kini pada akhir tuntutan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer 208 Jakarta menyatakan para terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke 1 primer pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, untuk terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3, penadahan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan mengingat pasal 340 KUHP dan pasal 480 KUHP ke 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan ketentuan perundang-undang lain yang berhubungan, kami mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 200 juta
Rp209.633.500 membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar Rp146.354.200. Terdakwa 2 Sertubah Akbar Adli NRP 125546 pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147.133.500, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar Rp147.177.100. Terdakwa 3 Sertukom Rapsim Hermawan NRP 126104 pidana pokok penjara selama 4 tahun, dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147.133.500, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar Rp177.177.100, subsidiar 3 bulan penjara. Untuk pembayaran restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sesuai dengan surat dari LPSK, izin kami lampirkan di tuntutan. Mohon pula agar barang bukti berupa surat 5 lembar hasil visum et repertum atas nama saudara Ilyas Abdurrahman nomor 01 KEDFOR _1 Romawi _2025 tanggal 13 Januari 2025 dari RSUD Balaraja. B. 1 lembar surat keterangan kematian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dari RSUD Balaraja. 3 lembar hasil visum et repertum saudari Ramli dari SCM Jakarta Pusat. 1 lembar surat izin senjata api atas nama Sertubah Akbar Adli NRP 125549. 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 1. 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 2. 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 3. 1 lembar foto senjata api jenis pistol merek Arex J2 nomor senjata A27558 beserta 1 buah magasin. 1 lembar foto mobil Honda Brio Nopol B2696 KZO. 1 lembar foto mobil Rehat Sigra Nopol B1354 HKW. 1 bundel hasil laboratorius kriminalistik barang bukti nomor lab 14 BFS _2025 tanggal 22 Januari 2025 dari Puslap Por Bareskrim Mabes Polri. 1 bundel hasil laboratorius kriminalistik barang bukti nomor lab 218 BFS _2025 tanggal 23 Januari 2025 dari Puslap Por Bareskrim Polri. 1 lembar fotokopi KPT TNI terdakwa 1. 1 lembar fotokopi KPT TNI terdakwa 2. 1 lembar fotokopi KPT TNI terdakwa 3. 1 lembar foto bukti transfer and banking
dari Bank Mandiri atas nama terdakwa 2, 1 lembar foto pakaian korban saudara Ilyas Abdul Rahman tetap dilengkapkan dalam berkas. Berupa barang: 1 pucuk senjata api jenis pistol merek RS02 nomor senjata A27258 beserta 1 buah magasin. B. 3 butir amunisi tajam kaliber 9 ml dikembalikan ke Koarmada 1. 1 buah handphone merek Vivo warna blue milik terdakwa 1 buah kaos bertuliskan KRI Bond 907 milik terdakwa 1 buah celana jeans merek Hugo warna biru Dongger milik terdakwa 1 buah 1 pasang sepatu Neo Pibo warna hitam abu-abu milik terdakwa 1 buah handphone merek Redmi warna milik terdakwa 2, 1 buah jaket merek Erigo warna hijau milik terdakwa 2, 1 buah celana jeans merek Big Guy Lee warna biru Dongger milik terdakwa 2, 1 pasang sendal merek Diadora warna biru milik terdakwa 2, 1 buah handphone merek iPhone 11 warna abu-abu milik terdakwa 3, 1 buah kaos merek New Balance warna hitam milik terdakwa 3, 1 buah celana jeans merek Wrangler warna biru milik terdakwa 3, 1 pasang merek Parabellum warna hitam milik terdakwa 3, 1 buah kaos hitam milik almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman, 1 buah celana jeans milik almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman, 1 buah jaket warna hitam milik saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman, 2 butir proyektil, 3 buah serpian proyektil, 5 butir selongsong peluru kaliber 9 mm. Barang bukti pada huruf A dan B dikembalikan kepada Satkopaska Koarmada 1. Barang bukti huruf C dikembalikan kepada yang berhak. Barang bukti huruf D, E, F, dan G dikembalikan kepada terdakwa 1. Barang bukti huruf H, I, J, dan K dikembalikan kepada terdakwa 2. Barang bukti huruf L, M, N, dan O dikembalikan kepada terdakwa 3. Barang bukti huruf P, Q, R dikembalikan kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman. Barang bukti huruf S, T, U dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya membebankan kepada terdakwa 1 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Terdakwa 2 dan terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp15.000. Mohon para terdakwa tetap ditahan. Demikian tuntutan kami. Kemudian kami serahkan kepada majelis yang bersidang pada hari ini, Senin, tanggal 10 Maret 2025 di Jakarta untuk memutuskannya. Auditor Militer Gori Rambe S.A. Mayor CHK NRP 2190302212272. Auditor pendamping Mayor CHK M. Iswadi S.A. Auditor pendamping Mayor CHK Washington Marpau S.A. Selesai. Istirahat terdakwa.
Baik, para terdakwa sudah mendengar tuntutan dari auditor militer. Untuk terdakwa 1, dituntut melakukan apa? Ya. Untuk pasal 55 juga ya. Dipidana berapa lama? Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Tadi sudah dengar juga status barang bukti ada yang dikembalikan kepada terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, almarhum maupun satuan ya. Sudah kita dengar bersama. Membayar biaya perkara berapa terdakwa 1? Rp10.000 ya. Dan tetap ditahan. Ya. Terdakwa 2 dituntut melakukan apa? Pidana seumur hidup dan tahan. Ya. Bayar biaya perkara berapa? 15.000. Tetap ditahan. Ya. Terdakwa 3 melakukan apa? Ya, bersama-sama. Dipidana berapa lama? Berapa bayar biaya perkara? Tetap ditahan. Ya. Baik, atas tuntutan dari Bapak Auditor Militer, para terdakwa mempunyai hak untuk melakukan pembelaan atau pledoi ya. Karena para terdakwa didampingi penasihat hukum, silakan para terdakwa koordinasi dengan tim penasihat hukum terdakwa. Silakan. Tadi juga dari tuntutan Pak Auditor ya, ada restitusi untuk korban ya. Terdakwa 1 209.633.500 untuk almarhum Ilyas. Untuk korban saudara Ramli terhadap terdakwa 1 Rp146.354.200. Jelas? Terdakwa 1. Terdakwa 2 restitusi 100 untuk almarhum Ilyas. Rp147.133.500 untuk korban saudara Ramli. Rp177.177.100. Jelas terdakwa 2? Terdakwa 3 juga sama ya dengan terdakwa 2 ya. Baik. Siapa yang akan menjawab? Ya. Karena kami didampingi kuasa hukum dan silakan semua yang jawab kuasa hukum. Baik. Bagaimana Pak penasihat hukum? Siap, izin yang mulia. Kami tim penasihat hukum akan mengajukan pledoi
Kapan, Pak? Siap. Tanggal 17 ya. Tanggal 17. Bagaimana Pak Auditor? Bisa hari Senin Pak ya? Siap. Hari Senin tanggal 17 Maret. Mohon izin Yang Mulia, kami ikut Yang Mulia, apakah kami ikut tanggal 17 itu? Oh, ya. Bisa ya? Siap Yang Mulia. Baik, terdakwa, kita akan tunda untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya melakukan pleidoy ya, yang akan dilaksanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Jelas ya? Baik, untuk terdakwa selain nanti ada pleidoy dari penasihat hukum, diberikan kesempatan juga untuk para terdakwa secara pribadi, ya. Itu jika mau. Jelas? Ya. Untuk Pak penasihat hukum tadi mengenai restitusi ditanggapi juga nanti ya. Siap. Baik. Itu aja Pak Auditor, ada lagi? Siap, cukup Yang Mulia. Cukup ya? Ada lagi? Cukup. Cukup. Untuk itu Pak Auditor bawa para terdakwa keluar ruang sidang dan tetap ditahan. Petugas bawa para terdakwa keluar ruang sidang dan tetap ditahan. Bawa para terdakwa keluar ruang sidang dan tetap ditahan. Kerjakan. Untuk memberikan kesempatan kepada Bapak penasihat hukum menyusun pleidoynya, maka sidang ditunda pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Sidang ditunda. Undang-undang lain yang berhubungan, kami mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 200.209.633.500 rupiah. Membayar restitusi kepada saudara Ramli korban luka sebesar 146.354.200 rupiah. Terdakwa 2, Sertubah Akbar Ali NRP 125546. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 147.133.500 rupiah. Membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Terdakwa 3, Sertukom
Rapsim Hermawan, NRP 126104. Pidana pokok penjara selama 4 tahun. Dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan, dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut, membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman sebesar 147.133.500 rupiah, membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Untuk pembayaran restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sesuai dengan surat dari LPSK. Izin kami lampirkan di tuntutan. Mohon pula agar barang bukti berupa surat 5 lembar hasil visum et repertum atas nama saudara Ilyas Abdurrahman nomor 01 KEDFOR _1 Romawi _2025 tanggal 13 Januari 2025 dari RSUD Balaraja. B. 1 lembar surat keterangan kematian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dari RSUD Balaraja. 3 lembar hasil visum et repertum saudari Ramli dari SCM Jakarta Pusat. 1 lembar surat izin senjata api atas nama Sertubah Akbar Adli NRP 125549. 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 1. 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 2. 1 lembar foto pakaian dan sepatu milik terdakwa 3. 1 lembar foto senjata api jenis pistol merek Arex J2 nomor senjata A27558 beserta 1 buah magasin. Pemirsa, demikian breaking news sidang tuntutan penembakan bos rental mobil, dan selanjutnya Anda bisa menyaksikan realita bersama rekan saya Sabrina Hasila. Saya David Pratama pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.